Ya, udah buang gimana ya? Buang di jalan aja lah. Halo semuanya, jadi di sini kami dari kelompok penurunan kualitas air ingin menjelaskan tentang bagaimana sih penurunan kualitas air itu terjadi serta pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak sih saluran air yang ada di bumi ini seperti sungai, danau, waduk, dan bendungan itu disebut apa ya? Nah, jadi saluran air seperti itu tuh disebut dengan hidrosfer, yaitu lapisan air yang di bumi yang menyelimuti bumi. Pernah nggak berpikir nggak sih kenapa air di bumi ini nggak pernah habis? Karena di bumi itu ada yang dikenal sebagai geologi, yaitu siklus air yang berputar terus menerus. Jadi air di bumi itu tidak pernah habis, lalu bentuknya berbeda-beda, gas padat dan cair. Tapi kenapa yang kita sering bilang untuk jaga air, jangan buang air, atau jadi air di bumi itu emang gak akan habis. Tapi kalau air yang berkualitas atau bersih bisa saja habis dan menyebabkan kita kurang air bersih. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan kualitas air banyak menurun sekarang ini? Apa dampaknya? Simak kelanjutan video ini ya. Di sini saya ingin menjelaskan secara lebih dalam lagi apa sih yang menjadi penyebab dari penurunan kualitas air. Mengapa sih penurunan kualitas air itu bisa terjadi? Nah, jadi yang faktor yang pertama adalah peningkatan jumlah penduduk dengan bertambahnya industri domestik di Indonesia. Nah, yang kedua adalah limbah industri, di mana limbah industri ini adalah limbah-limbah yang dihasilkan dari pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Contohnya saja pada pabrik baja, pabrik cat, pabrik farmasi, pabrik deterjen, dan juga pabrik tekstil, dan juga ada juga pabrik kertas, di mana di dalam pengolahan produk mereka itu tidak hanya menghasilkan sebuah produk, tapi mereka juga menghasilkan sebuah limbah saja dalam pupuk dan pestisida pertanian, di mana pupuk dan pestisida pertanian ini diberikan kepada tanaman-tanaman padi yang ditanam oleh para petani, di mana pupuk dan pestisida tersebut mengandung zat kimia yang berbahaya yang ketika hujan maka pestisida tersebut akan tentunya terbawa oleh air hujan. Nah, ketika terbawa oleh air hujan maka air yang tadinya jatuh ke dalam pertanian tersebut itu dia sudah tidak bersih lagi dong. Dan yang keempat adalah membuang sampah sembarangan ke saluran air. Membuang sampah sembarangan ke saluran air selanjutnya adalah menebang hutan sembarangan. Ketika banyak sekali pohon yang ditebang di daerah tersebut, maka tentu daerah tersebut akan kekurangan pohon. Kekurangan pohon ini dapat menyebabkan terjadinya kekurangan daerah resapan air. Ketika tidak ada daerah resapan air, maka ketika adanya turunan air hujan, maka air hujan tersebut tidak langsung diserap oleh tanah karena tanah sudah tidak memiliki protein atau kemampuan lagi untuk menyerap air hujan. Terdapat beberapa dampak pada penurunan kualitas air. Yang pertama, gangguan kesehatan pada manusia. Jadi penurunan kualitas air ini menyebabkan penyakit pada kesehatan manusia seperti terjadinya diare, hepatitis A, tifoid, dan juga keracunan logam berat. Yang kedua, ada pencemaran air dan juga penurunan kualitas air. Jadi yang ketiga, kekurangan air bersih. Jadi terdapat dua wilayah. Yang pertama, wilayah A itu mengalami pencemaran air sehingga mencari air bersih ke daerah B, ternyata daerah B mengalami penurunan kualitas air. Yang keempat ada banyak hewan atau tumbuhan yang mati. Jadi yang kelima ada kekurangan ekonomi. Jadi karena terjadinya pencemaran air atau penurunan kualitas air, maka menyebabkan hasil panen menjadi buruk. Ada 6 solusi yang dapat kita lakukan untuk menjaga kualitas air di Indonesia ini. Solusi yang pertama ada biowater septic tank, di mana septic tank modern yang menggunakan bioteknologi dan bakteri pengurai ini dapat mengurangi limbah organik secara ramah lingkungan. Nah, yang kedua ada instalasi pengelolaan air limbah, yang dimana proses pengelolaan air limbah ini ada penerapan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. 4 ada reboisasi. Penanaman kembali dapat kita lakukan untuk menjaga cadangan air tanah, mencegah banjir, dan mendukung kualitas air bersih. Yang kelima ada pembentukan badan-badan pengelola air, yang dimana lembaga seperti Puslitbang, BPWS, BMKG, dan BNPB ini berperan dalam pengawasan dan pengelolaan kualitas air.
Dan yang terakhir ada penggunaan produk ramah lingkungan. Mengganti produk kimia seperti sabun dan deterjen ini dengan alternatif alami, contohnya sabun lerak dan ekoenzim ini. Penurunan kualitas air yang pernah terjadi di Indonesia. Di sini saya mengambil contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Sungai Citarum, di mana Sungai Citarum itu terletak tepatnya di Jawa Barat dan memiliki panjang yaitu 269 km. Sungai Citarum ini memiliki 3 penyebab kenapa dia bisa terjadi penurunan kualitas air. Yang pertama adalah karena sering terjadinya erosi tanah di bagian hulu sungai yang langsung dibuang ke sungai-sungai ini tanpa mengalami pengelolaan yang secara bijak. Dan yang ketiga adalah limbah industri, yaitu yang berasal dari pabrik-pabrik yang ada di sekitar Sungai Citarum ini. Dan ternyata kami menemukan fakta bahwa limbah ataupun zat yang paling berbahaya dan juga yang paling adalah logam, dimana dan juga pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan oleh para warga yang asal membuang sampah ke aliran sungai yang ada di Citarum ini gitu. Dan sungai yang ada di Citarum ini ternyata berhasil mencemari 35 juta orang di 13 kabupaten atau kota yang dilaluinya. Dampaknya adalah warga akan kesulitan dalam mendapatkan air bersih, yaitu dalam beberapa tahun ke depan, dan juga banyaknya hewan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang mati yang hidup di air. Dan selanjutnya adalah air pun menjadi tercemar, menjadi kotor, menjadi bau, menjadi airnya tidak berwarna bersih lagi atau tidak jernih lagi, saluran air pun mampet dan air tidak bisa berjalan dengan lancar, berwarna keruh, kotor, dan bahkan menimbulkan bau yang sangat menyengat yang dapat menyebabkan penyakit ataupun kesehatan kepada manusia. Tidak hanya penyakit pada kulit saja, apabila digunakan menjadi kulit iritasi, bisa juga dari baunya yang sangat menyengat menyebabkan gangguan pernapasan pada manusia, dan juga bisa saja menyebabkan gangguan pencernaan karena menggunakan air dari Sungai Citarum yang sudah tercemar untuk diminum atau untuk memasak gitu. Nah, ada juga lembaga-lembaga lain juga yang ikut berperan, yaitu adalah Bapeda atau Bapeda yang bisa air yang kembali berkualitas dan dapat layak untuk digunakan. Jadi Bapeda di Jawa Barat ini memiliki peran, yaitu mengawal kebijakan pusat dalam pengelolaan Citarum pada aspek koordinasi dan perencanaan, dan juga badan pengelola dan kualitas air yang lainnya seperti Dirjen SDA dan juga BBWS Citarum memiliki peran untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air seperti perencanaan, pelaksanaan, konstruksi, operasi, pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, dan juga Jadi di sini kami ingin mengajak baik orang tua ataupun muda, baik orang dewasa ataupun anak-anak untuk sama-sama menjaga dan mengelola serta melestarikan air yang ada di bumi. Dan juga kita juga jangan hanya menggunakannya dan menikmatinya juga, tapi kita harus melestarikannya. Jika bukan dimulai dari diri kita sendiri, lalu siapa lagi yang akan menjaga dan melestarikan air di bumi? Tuhan saja memberikan mandat kepada kita untuk mengusahakan dan menjaga bumi serta dengan ciptaannya, termasuk air yang merupakan salah satu ciptaan dari Tuhan. Menyayangi air di bumi sama dengan menyayangi diri kita sendiri. Jadi, mari ayo para generasi muda yang bijak, tidak hanya memakai tetapi juga bijak dalam mengelola serta melestarikan air. Generasi muda yang bijak akan menggunakan dan melestarikan air. Lestarikan air sebagai sumber kehidupan. Sekian video edukasi dari kelompok kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.